Halo kamu, jiwa yang tenang tapi diam-diam mengguncang sekitar. Selamat datang di Queen of Pentacles Tarot, tempat di mana energi kamu dibaca dengan jujur, lembut, tapi dalam sampai ke akar. Kalau kamu menemukan video ini, percaya saja, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu tentang namamu yang sedang bergerak. Ada percakapan yang menyebut kamu. Ada pikiran-pikiran yang tidak bisa berhenti membahas kamu. Tarik napas pelan, rasakan energinya. Karena hari ini kita akan melihat kenapa namamu bisa jadi trending di lingkunganmu, bahkan tanpa kamu merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan yang paling menarik, energi ini bukan hanya tentang gosip. Ini tentang pengaruh. Ini tentang aura. Ini tentang sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira. Mari kita mulai. Page of Wands menunjukkan bahwa semua ini berawal dari percikan kecil. Mungkin kamu hanya berubah sedikit. Cara bicaramu lebih tegas. Cara berjalanmu lebih percaya diri. Atau mungkin kamu memilih diam saat orang lain ribut. Perubahan kecil itu ternyata tidak kecil di mata mereka. Energi kamu terasa berbeda. Ada api baru dalam dirimu. Dan api itu menarik perhatian. Lalu Queen of Pentacles muncul, menegaskan bahwa yang membuat namamu trending bukan drama, bukan sensasi murahan, tetapi kualitas. Kamu terlihat stabil, kamu terlihat matang, kamu seperti seseorang yang tahu arah hidupnya. Orang-orang merasa nyaman melihatmu, tapi sekaligus merasa tertantang. Kamu tidak perlu bicara banyak, aura kamu sudah cukup menjelaskan siapa kamu. The Tower kemudian memperlihatkan bahwa perubahanmu mengguncang sebagian orang. Ada yang kaget, ada yang tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Ada yang dulu meremehkan, sekarang diam. Runtuh sudah persepsi lama mereka tentang kamu. Dan setiap kali persepsi runtuh, pembicaraan semakin ramai. Six of Wands membawa energi kemenangan. Entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau cara kamu membawa diri, kamu terlihat seperti pemenang. Bahkan yang tidak menyukaimu pun tidak bisa menutup mata. Ada aura pengakuan yang mengelilingimu, seolah-olah semesta sedang mengangkat namamu perlahan ke permukaan. Seven of Cups menunjukkan bahwa orang-orang punya banyak versi tentang kamu di kepala mereka. Ada yang melihatmu sebagai inspirasi. Ada yang merasa kamu terlalu tinggi untuk dijangkau. Ada yang salah paham karena kamu tidak banyak menjelaskan diri. Semakin misterius kamu, semakin besar rasa penasaran mereka. Dan semakin besar rasa penasaran, semakin sering namamu disebut. King of Swords mengisyaratkan ada seseorang yang diam-diam memperhatikanmu dengan serius. Dia tidak banyak bicara, tetapi pikirannya penuh analisa tentang kamu. Orang ini bisa jadi berpengaruh di lingkunganmu. Ketika dia mulai menghargai atau membicarakan kamu, efeknya menyebar cepat. Ten of Pentacles memperlihatkan bahwa orang-orang melihat kamu sebagai sosok yang punya masa depan cerah. Mereka melihat potensi jangka panjang dalam dirimu. Kamu dianggap stabil, bernilai, dan pantas dihormati. Namamu bukan hanya trending sesaat, tetapi sedang membangun reputasi. Dan akhirnya, The High Priestess menutup dengan pesan yang paling dalam. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Kamu tidak perlu membuka semua kartu tentang hidupmu. Justru, karena kamu menyimpan kedalaman itu, orang-orang merasa tertarik. Energi diam kamu lebih keras daripada teriakan. Aura misteriusmu membuat mereka bertanya-tanya. Dan selama mereka bertanya-tanya, namamu akan terus hidup dalam percakapan mereka. Siapa sebenarnya orang pertama yang menyebarkan cerita dengan membawa namamu? Energi pertama, Page of Swords. Kartu ini langsung menunjukkan sosok yang suka memperhatikan, suka mengamati, dan diam-diam menyimpan informasi. Ini bukan tipe orang yang frontal. Dia lebih seperti pengamat. Dia tahu banyak, tapi jarang terlihat.
Energi ini menunjukkan bahwa orang pertama yang membawa namamu ke percakapan bukan orang yang paling berisik, justru orang yang terlihat biasa saja. Dia sering mendengar, sering melihat, dan menyusun opini di kepalanya sendiri. Masuk ke The Moon, dan disinilah energi menjadi lebih dalam. Ada rasa tidak aman. Ada kecemburuan kecil yang tidak diakui. Orang ini mungkin awalnya hanya bercerita ringan. Tapi cerita itu membawa emosi tersembunyi. Ada bagian dari dirinya yang merasa terganggu oleh keberadaanmu. Bukan karena kamu salah, tapi karena auramu memantulkan sesuatu dalam dirinya yang belum selesai. Ketika seseorang merasa tidak aman, seringkali dia mencari cara untuk menenangkan dirinya dengan berbagi cerita. Dan namamu menjadi bagian dari cerita itu, lalu muncul Three of Cups. Ini menunjukkan bahwa cerita itu pertama kali menyebar dalam lingkaran kecil. Bukan langsung ramai. Awalnya hanya obrolan santai. Bisa jadi di grup kecil, di pertemuan informal, atau dalam percakapan santai yang terdengar tidak berbahaya. Mereka tertawa, mereka membahas, dan mungkin awalnya terdengar ringan. Tapi energi yang dibawa tidak sepenuhnya netral. Kemudian Five of Wands menunjukkan bahwa setelah cerita itu keluar, muncul perbedaan pendapat. Ada yang setuju, ada yang membela kamu, ada yang mulai membandingkan. Energi kompetisi mulai terasa, seolah-olah namamu menjadi topik yang memicu reaksi berbeda-beda. Dan disinilah ceritanya mulai berkembang. Dari satu sudut pandang menjadi banyak versi. Masuk ke Queen of Wands, kita melihat bahwa orang pertama ini sebenarnya melihat kamu sebagai sosok yang kuat, karismatik, punya daya tarik alami, dan justru itu yang membuat dia merasa kecil. Queen of Wands adalah energi yang bersinar tanpa izin siapapun. Dan orang yang belum berdamai dengan dirinya seringkali merasa tersilaukan oleh cahaya orang lain. Jadi, ketika dia menyebut namamu, di dalamnya ada campuran antara kagum dan iri. Lalu muncul The Devil. Ini memperlihatkan keterikatan emosional yang tidak sehat. Bisa jadi, orang ini terlalu memikirkanmu, terlalu membandingkan dirinya dengan kamu, terlalu fokus pada hidupmu. Energinya seperti terikat. Dan ketika seseorang merasa terikat pada energi orang lain, dia cenderung membicarakannya berulang-ulang, seolah dengan membicarakanmu, dia bisa melepaskan tekanan dalam dirinya. Masuk ke Knight of Pentacles, terlihat bahwa orang ini sebenarnya bukan tipe yang jahat secara terang-terangan. Dia cenderung stabil, terlihat biasa, bahkan mungkin dikenal sebagai orang yang aman. Tapi justru karena itu, ketika dia mulai menyebarkan cerita, orang lain tidak langsung curiga. Cerita yang keluar dari mulutnya terdengar masuk akal, terdengar tenang, terdengar seperti fakta, dan disitulah kekuatannya. Kemudian Judgment muncul sebagai titik balik. Energi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya, kebenaran akan muncul. Ada kesadaran kolektif. Ada momen di mana orang mulai melihat siapa sebenarnya yang memulai semuanya. Bahkan bisa jadi, orang itu sendiri mulai merasa bersalah. Judgment membawa energi kebangkitan. Apa yang disebarkan akan kembali. Apa yang dibicarakan akan terungkap. Dan akhirnya The Star menutup bacaan ini dengan pesan yang menenangkan. Terlepas dari siapa yang memulai cerita, aura kamu tetap bersinar. Bahkan mungkin, tanpa kamu sadari, pembicaraan itu justru membuat namamu semakin dikenal. Energi The Star menunjukkan bahwa kamu dilindungi. Kamu tetap terlihat sebagai sosok yang tulus dan bercahaya. Cerita yang dibawa mungkin sempat berputar, tapi pada akhirnya, cahaya kamu yang lebih kuat. Apakah trending ini akan membawa peluang besar? Wheel of Fortune membuka bacaan ini dengan energi perubahan siklus. Ini bukan trending yang kebetulan. Ini adalah pergeseran nasib. Roda sedang berputar dan kali ini posisinya mengarah naik. Ketika namamu mulai disebut-sebut,
Ketika energimu mulai terasa lebih kuat di lingkungan, itu bukan sekadar fenomena sosial. Itu tanda bahwa semesta sedang menggerakkan kamu ke fase baru. Wheel of Fortune berbicara tentang timing ilahi. Artinya, ini bukan waktu yang salah. Ini adalah waktu yang tepat. Kemudian Page of Pentacles muncul membawa pesan tentang peluang nyata. Bukan hanya omongan, bukan hanya validasi kosong, ada potensi konkret di balik semua pembicaraan itu. Bisa berupa tawaran kerja, koneksi baru, kolaborasi, atau bahkan seseorang yang melihat nilaimu dan ingin berinvestasi dalam dirimu. Page of Pentacles adalah energi awal yang kecil tapi menjanjikan. Seperti benih yang kalau dirawat dengan serius, bisa tumbuh menjadi pohon besar. Jadi trending ini bukan hanya sorotan, tapi pintu awal. Six of Wands mempertegas bahwa kamu memang sedang berada dalam posisi terlihat. Ada aura kemenangan, ada pengakuan. Bahkan kalau kamu merasa belum melakukan sesuatu yang luar biasa, orang-orang sudah melihatmu seperti seseorang yang layak dihormati. Ini energi publik, energi panggung. Dan dari panggung itulah peluang sering datang. Karena ketika kamu terlihat, kamu tidak lagi tersembunyi. Dan ketika kamu tidak lagi tersembunyi, kesempatan lebih mudah menemukanmu. Namun The Devil muncul sebagai pengingat. Trending juga membawa bayangan. Ada energi iri, ada keterikatan pada validasi, ada godaan untuk terlalu fokus pada opini orang. The Devil tidak selalu buruk, tapi dia memperingatkan. Jangan sampai kamu terjebak dalam citra. Jangan sampai kamu berubah hanya demi mempertahankan perhatian. Karena peluang besar hanya datang ketika kamu tetap otentik. Kalau kamu tetap menjadi dirimu yang asli, maka energi negatif tidak akan mampu mengikatmu. King of Cups membawa kedalaman emosional. Di antara semua pembicaraan itu, ada seseorang yang benar-benar memperhatikan kamu dengan tulus. Dia tidak hanya melihat permukaan, dia melihat kedalaman, dia melihat stabilitas emosionalmu. Dan orang ini bisa jadi jembatan menuju peluang besar. Bisa dalam cinta, bisa dalam kerjasama, bisa dalam dukungan moral yang membuat kamu lebih percaya diri mengambil langkah besar. Three of Wands menunjukkan ekspansi. Ini kartu visi jauh ke depan, artinya trending ini bukan hanya efek sesaat. Kalau kamu berani melangkah lebih jauh, membuka diri pada kemungkinan, memperluas jaringan, dan tidak takut keluar dari zona nyaman, maka peluangnya akan berkembang. Three of Wands adalah energi menunggu kapal datang ke pelabuhan. Tapi kapal itu hanya datang kalau kamu sudah menyalakan mercusuar. The Star hadir membawa harapan dan restu semesta. Energi ini terasa bersih, seperti ada doa yang dulu kamu ucapkan dalam diam, sekarang mulai dijawab pelan-pelan. The Star berbicara tentang reputasi yang terbangun karena ketulusan. Jadi kalau kamu bertanya apakah trending ini akan membawa peluang besar, jawabannya cenderung ya, selama kamu tetap rendah hati dan tidak kehilangan cahaya aslimu. Ten of Pentacles menguatkan bahwa peluang ini bisa bersifat jangka panjang. Bukan hanya proyek sesaat, bukan hanya perhatian singkat. Ini bisa menjadi fondasi kestabilan. Bisa berupa peningkatan finansial. Bisa berupa relasi yang membawa keamanan. Bisa berupa posisi yang membuatmu dihargai lebih dari sebelumnya. Energinya matang, stabil, serius. Dan akhirnya, Judgment menutup bacaan ini dengan pesan kebangkitan. Ini seperti panggilan jiwa. Trending ini bukan hanya tentang dunia luar, tapi tentang kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya. Judgment adalah momen sadar. Momen ketika kamu berkata, oh jadi selama ini aku memang sebesar ini. Ini bukan kesombongan, ini kesadaran diri. Dan ketika kamu sadar akan nilai dirimu, kamu tidak lagi mengecilkan peluang yang datang. Kenapa kamu terlihat berbeda di mata orang sekarang? Kartu pertama, The Chariot,
menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sedang melaju-maju dengan kendali penuh atas hidupmu. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi energi kamu sekarang lebih terarah. Dulu mungkin kamu masih ragu. Dulu mungkin kamu masih goyah. Tapi sekarang ada ketegasan dalam langkahmu. Cara kamu mengambil keputusan berbeda, cara kamu berbicara lebih tegas, dan orang-orang merasakan itu. Mereka melihat kamu seperti seseorang yang tahu tujuan hidupnya. Ketika seseorang terlihat punya arah yang jelas, otomatis auranya berubah. Itulah pergeseran pertama yang membuat kamu terlihat berbeda. Lalu muncul Queen of Wands, dan ini memperkuat bahwa aura kamu sekarang lebih menyala. Ada karisma, ada daya tarik, ada keberanian yang tidak kamu pamerkan, tapi terpancar. Kamu mungkin hanya menjadi dirimu sendiri, tapi versi dirimu sekarang lebih percaya diri, lebih tidak takut terlihat. Dan orang-orang yang dulu merasa kamu biasa saja, sekarang mulai merasa kamu punya magnet yang sulit dijelaskan. Bahkan ada yang merasa terintimidasi oleh kepercayaan dirimu yang tumbuh pelan-pelan. Masuk ke Eight of Pentacles, kartu ini menunjukkan bahwa perubahanmu bukan instan. Kamu diam-diam bekerja keras memperbaiki diri. Kamu belajar. Kamu introspeksi. Kamu memperbaiki pola pikir. Kamu mungkin memperbaiki penampilan, keuangan, emosi, atau kualitas diri. Dan usaha yang konsisten itu sekarang mulai terlihat hasilnya. Orang mungkin tidak tahu proses yang kamu lalui, tapi mereka melihat hasilnya, mereka melihat peningkatan. Dan peningkatan itu membuat kamu tampak berbeda. Kemudian hadir The Star, kartu penyembuhan dan harapan. Ada fase dalam hidupmu yang membuat kamu sembuh dari sesuatu. Mungkin kamu pernah kecewa, pernah dikhianati, pernah merasa tidak dihargai, tapi sekarang energi kamu lebih tenang, lebih bersih, lebih bercahaya. Orang-orang merasakan kedamaian dalam dirimu. Dan kedamaian itu membuat kamu terlihat lebih dewasa, lebih anggun, dan lebih sulit digoyahkan. Masuk ke King of Cups, ini menunjukkan kedewasaan emosionalmu meningkat. Kamu tidak lagi mudah terpancing, kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, kamu lebih bisa mengontrol perasaanmu. Dan ketika seseorang stabil secara emosional, auranya otomatis naik kelas. Banyak orang mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa kamu terlihat berbeda, tapi sebenarnya mereka sedang merasakan kestabilan emosionalmu yang sekarang jauh lebih matang. Namun tidak semua orang nyaman dengan perubahan ini. Five of Swords muncul sebagai tanda bahwa ada yang merasa kalah secara ego. Ada yang merasa posisinya tergeser. Ada yang dulu mungkin merasa lebih unggul darimu, sekarang mulai merasa kamu menyamai atau bahkan melampaui mereka. Dan rasa tidak nyaman itu membuat mereka memandangmu dengan cara yang berbeda. Ada campuran kagum dan tidak rela di sana. Lalu muncul The Empress, energi kelimpahan dan daya tarik alami. Kamu terlihat lebih berisi secara energi, lebih penuh, lebih bersinar. Orang melihat kamu seperti seseorang yang punya value tinggi. Bahkan cara kamu diam saja terasa elegan. Energi feminin atau maskulin dalam dirimu sekarang lebih utuh. Kamu tidak lagi mencari validasi, dan justru karena itu kamu terlihat mahal. Masuk ke Nine of Pentacles, ini memperlihatkan kemandirianmu. Kamu terlihat cukup dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi terlihat bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Orang melihat kamu seperti seseorang yang berdiri kuat sendirian. Dan kemandirian seperti ini seringkali membuat orang lain merasa campur aduk. Ada yang kagum, ada yang merasa kamu jadi sulit didekati, ada yang merasa kamu terlalu tinggi untuk mereka capai. Dan kartu terakhir, Judgment, ini adalah kartu kebangkitan. Kamu sedang memasuki fase hidup baru, seperti lahir kembali. Energi lama kamu ditinggalkan, pola lama kamu lepaskan, kamu sekarang lebih sadar siapa dirimu. Dan ketika seseorang sadar akan jati dirinya,
getarannya berubah drastis. Orang-orang tidak selalu bisa menerima versi baru kamu karena mereka masih terbiasa dengan versi lamamu. Jadi kenapa kamu terlihat berbeda di mata orang sekarang? Karena kamu memang berubah, bukan hanya di luar, tapi di dalam. Bukan hanya gaya, tapi frekuensi. Bukan hanya sikap, tapi kesadaran. Dan perubahan ini tidak bisa disembunyikan. Energi tidak pernah bisa berbohong. Mungkin ada yang masih mencoba memahami kamu. Mungkin ada yang merasa kehilangan kontrol atas persepsinya tentang kamu. Mungkin ada yang mulai sadar bahwa kamu tidak lagi bisa diperlakukan seperti dulu. Kamu naik level, dan tidak semua orang siap melihatmu naik. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.